Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Kautsar yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah yang masih terus mencurahkan nikmat, inayah dan hidayah kepada kita semua sehingga pagi hari ini kita masih istiqomah menjalankan aktivitas ibadah salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Kita niatkan sambil beriktikaf di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan semuanya menjadi amalan terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita insyaallah. Kajian kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran, hikmah di balik kisah-kisah dalam Al-Quran. Kita akan masuk kepada kisah Luqman alaihissalam. Kisah tentang Luqman. Kalau di sini dikatakan Luqman alaihi salam atau Luqmanul Hakim, ya ini adalah terjadi perbedaan di kalangan para sejarawan, para ulama, apakah Luqman itu sebagai nabi atau Luqman itu bukan bagian dari nabi. Karena dia adalah termasuk salah satu hamba Allah yang diistimewakan oleh Allah. Ya, saking diistimewakannya dia menjadi suatu nama surat dalam Al-Quran. Surat Luqman, surat yang ke-31. Tapi jumhur ulama mengatakan ya bahwa Luqman ini adalah bukan nabi. Qalu innahu kana waliyan walam yakun nabiyan. Dia adalah seorang wali, dia bukan seorang nabi. Wa qala al-Imamu Al-Qurtubi fi tafsirihi was-shawabu annahu kana hakiman bi hikmatillah ta'ala. Ay kana waliyan mausufan bil hikmah. Kata Imam Qurtubi yang benar dia adalah seorang yang bijaksana bi hikmatillah ta'ala dengan hikmah yang Allah berikan kepadanya. Nah ini tentang Luqman. Banyak para ulama, termasuk salah satunya adalah Ibnu Katsir ya, di dalam Al-Bidayah wa Nihayahnya. Jadi jilid yang pertama menjelaskan tentang asal-usul Luqman. Nama aslinya adalah Luqman bin Anka bin Sadun. Ya, bin Anka bin Sadun. Ada yang mengatakan bin Sadun. Dia berasal dari Sudan. Ya, dia berasal dari Sudan. Ada juga yang mengatakan salah satunya Ibnu Jarir bahwa dia itu adalah dari Habsi, Habasah. Habasah itu kalau sekarang Ethiopia. Ya, kulitnya hitam, bibirnya tebal, hidungnya kurang mancung alias pesek. Kayak orang Indonesia gitu ya. Tapi dia memiliki kedudukan yang tinggi. Nah disinilah nanti bahwa kedudukan seseorang di hadapan Allah itu bukan semata-mata karena bentuk fisiknya, bentuk tubuhnya, ya, tetapi karena bagaimana ketaatannya, kedekatannya dengan Allah, karena kemuliaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu manusia yang paling takwa. Jadi walaupun dia hitam, walaupun dia pendek, hidungnya enggak mancung, tapi dia kedudukan di sisi Allah luar biasa. Sampai ayat mengatakan Allah berfirman,
walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah berikan kepada Luqman ini hikmah. Hikmah ini puncak ilmu, Pak. Jadi kalau kita sudah dapat hikmahnya ilmu, kita tidak akan terpleset lagi. Kita tidak akan menyimpang lagi. Hikmah itu puncak ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Allah itu turunkan ilmu ke dunia ini sedikit sekali. Tetapi siapa yang mampu mendapatkan hikmah dari sebuah keilmuan itu, maka dia akan menjadi manusia yang paling luar biasa. Nah, inilah Luqman. Jadi kenapa dia diistimewakan ya oleh Allah sampai dijadikan sebuah nama surat dalam Al-Quran? Karena dia memiliki hikmah yang diberikan oleh Allah. Jadi hikmah itu artinya adalah puncak kesempurnaan suatu ilmu. Hikmah itu didapat dari pengamalan, dari mengamalkan ilmu sehingga dia punya hikmah. Orang yang punya hikmah itu semua kata-katanya tajam ya, dan mengandung sebuah kebenaran yang sangat luar biasa. Ini kisah Luqman, Luqman bin Anka bin Sadud. Ya, kata Ibnu Jarir, dia adalah merupakan seorang hamba sahaya, berprofesi sebagai tukang kayu, berasal dari Habasah, ya, seperti halnya Bilal. Ya, makanya orang-orang sana kan rata-rata kulitnya gelap. Ya, kulitnya gelap hitam. Ya, ya Ustaz Syukron ya, saya itu bule, tapi bulenya bule dodol kayaknya gitu ya. Ya jadi gitu. Nah, ini kita akan bahas bagaimana luar biasanya tentang Luqman Al-Hakim ini. Makanya dia dijuluki Luqman Al-Hakim. Ya, populernya Luqman Al-Hakim, Luqman yang memiliki hikmah. Nah, jadi itu yang disebut dengan hikmah. Makanya ada istilah dengan hikmah amaliyah, hikmah nazariyah. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, sampai dikatakan suatu hari, karena kata Ibnu Jarir dia adalah seorang hamba saya, jadi amat tuannya itu ya, dia juga adalah seorang pengembala kambing. Suatu saat tuannya itu minta kepada Luqman ini, wahai Luqman, potongkan aku kambing dan ambilkan daging terbaik dari kambing itu. Dipotong kambing sama Luqman, kemudian diambilkanlah daging terbaik dari kambing itu adalah hati dan lidah. Kemudian dia motong kambing lagi. Kemudian tuannya bilang, Luqman, ambilkan daging yang terburuk dari kambing itu. Kemudian Luqman pun mengambilkan lidah dan hatinya juga gitu. Ya, kemudian si tuannya itu bingung. Aku suruh minta ambilkan daging terbaik, kok ambil lidah dan hati. Aku suruh ambilkan daging terburuk pun kok ambil lidah dan hati. Kata Luqman, inilah merupakan daging terburuk bukan hanya dalam kambing tapi dalam diri manusia. Kalau dia baik, kalau dia benar, lisannya ngomong benar, hatinya juga dia benar, maka dia adalah merupakan bagian daripada daging terbaik. Kalau dia buruk, lisannya buruk, hatinya buruk, maka dia bagian daripada daging yang terburuk dalam diri manusia. Nah, disitulah dia akhirnya dipandang oleh Tuhan itu, ini bukan orang biasa, tapi orang yang memiliki banyak hikmah. Nah, kisah tentang Luqman ini banyak sekali. Ya, kalau kita mau runut, dan kisahnya semuanya luar biasa. Kisahnya luar biasa semua. Nah, pernah suatu saat sebelum kita masuk kepada kata-kata hikmah Luqman dalam Quran ya, dan petunjuk dia di dalam masalah pendidikan. Ini dijadikan sebagai rujukan bahkan oleh para nabi ya, tentang konsep bagaimana cara Luqman memberikan perhatian kepada putra-putranya. Pernah suatu saat Luqman Al-Hakim ini dia berjalan dengan anaknya untuk memberikan ilmu kepada anak. Jadi seorang ayah itu kalau kita mau mengajarkan sesuatu kepada anak boleh sambil berjalan, Pak. Ya, dibawa jalan. Luqman itu begitu. Ya, dia itu anaknya ini bernama Taran gitu ya. Anaknya ini bernama Taran. Ya, dalam Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir, nama anak Luqman ini Taran. Ya. Nah, suatu saat dia ingin mengajarkan sesuatu kepada anak. Maka dia membawa anaknya jalan dengan membawa seekor keledai.
Nah, pas ketika dia berjalan dengan membawa seekor keledai, maka Luqman yang naik keledai, anaknya yang berjalan kaki menuntun keledai atau mengikuti dari belakang. Ya, begitu sampai kepada suatu tempat, melewati sebuah komunitas atau masyarakat, masyarakat semuanya mencibir, bahasa kitanya nyinyir. Ini orang tua yang gak tahu diri, orang tua yang gak sayang anak. Dia enak-enakan di atas keledai, kenapa anaknya malah suruh ngikutin dari belakang? Harusnya kan anak yang naik, dia jalan, dia kan kuat, anaknya kan masih kecil. Akhirnya Luqman turun. Sudah Luqman turun, ditaikin anaknya, nah kamu aja yang naik keledai. Udah begitu lewat lagi kepada sebuah masyarakat ngomong lagi, ini anak yang tidak tahu adab nih, anak tidak tahu akhlak nih, bapaknya suruh jalan, dia hanya enak-enakan di atas keledai. Akhirnya udah begitu, udah nak aku naik, kamu naik. Akhirnya mereka berdua naik keledai. Begitu lewat satu masyarakat lagi, orang ngomong lagi cemooh, ini dasar bapak anak yang gak tahu pikiran, gak punya pikiran. Keledai yang kecil kayak begitu ditaikin sama dua orang gemuk-gemuk lagi gitu dia. Nyiksa ini kepada keledai. Akhirnya turun lagi dua-duanya. Sudah turun dua-duanya, nggak ada yang naikin keledai. Lewat lagi satu masyarakat ngomong lagi, dasar ini orang bodoh, udah punya keledai nggak tahu manfaat keledai gitu. Kenapa nggak ditunggangin? Akhirnya terus suatu saat ini anaknya bingung. Pas anaknya bingung, ya tapi apa kira-kira itu? Ya, kata, apa yang bisa kau ambil? Nah, setiap masyarakat, setiap manusia punya cara pandang tersendiri. Dia punya pandangan tersendiri, dia punya pikiran tersendiri, sehingga dia bermacam-macam pikiran dan dia tidak tahu tentang apa maksud kita, apa keinginan kita. Semuanya punya pikiran, punya persepsi tersendiri, dan kita tidak akan bisa memuaskan semua manusia. Nggak bisa, Pak. Kita tidak akan bisa memuaskan semua manusia, semuanya salah, begini salah, begitu salah dan sebagainya. Puas yang satu, tidak puas yang lain, dan tidak bisa keputusan kita, kadang-kadang perbuatan kita, perilaku kita memuaskan semua manusia. Dan inilah kalau misalkan kita mencari ridho manusia akan capek, Pak. Tidak akan ketemu. Tidak akan ketemu kita kalau mencari ridho manusia. Tapi kalau misalkan kita mencari ridho Allah itu paten, Pak. Ridho Allah itu paten, ridho Allah itu cukup. Tapi kalau mencari ridho manusia, setiap manusia punya cara pandang tersendiri, punya persepsi tersendiri, punya pengetahuan, punya ilmu tersendiri, sehingga antara persepsi manusia yang satu dengan manusia yang lain berbeda. Dan tidak semua manusia bisa dipuaskan. Ya, keridhoan manusia akan berbeda-beda. Dan itulah kalau kita terlalu sibuk untuk mendapatkan ridho dan perhatian manusia, kita tidak akan pernah mendapatkan itu semua. Jadi keridhoan manusia adalah keridhoan yang tanpa ada ujungnya, yang tanpa ada endingnya, tanpa ada akhirnya. Selalu mereka akan berbeda-beda dan sebagainya. Ini Luqman luar biasa. Jadi setelah dia mengatakan, jadi begitulah cara Luqman di dalam mendidik anak. Konon taran ini yang tadinya dia mensekutukan Allah, taran ini anaknya yang tadinya dia ingkar kepada Allah, pembangkang, dia menjadi anak yang soleh, yang taat, yang luar biasa dengan konsep pendidikannya ayahnya Luqman Al-Hakim. Nah, jadi ini yang bisa kita dijadikan nanti ibroh ya dari kisah Luqman Al-Hakim ini. Nah, di dalam surat Luqman itu dijelaskan ya, surat yang ke-31 itu kisah Luqman itu dimulai daripada ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Ya, kisah Luqman itu dimulai dari situ. Dalam ayat-ayat ini kita bisa mengambil hikmah dari kisah Luqman ini. Pertama adalah Luqman ini seorang ayah yang memiliki perhatian yang luar biasa kepada anaknya, ya. Dia memiliki perhatian yang luar biasa kepada anak. Inayatul aba bi auladihim. Bagaimana sebetulnya seorang ayah memperhatikan tentang kondisi anak. Jadi sehingga dia senantiasa memberikan pendidikan kepada anak. Bahkan Dr. Amru Khalid ya,
Dr. Amru Khalid itu di dalam kitabnya Al-Khawatir Al-Qur'aniyah. Khawatir Qur'aniyah itu lintasan-lintasan Al-Qur'an, yaitu kalau kita ingin tahu tentang kandungan-kandungan Quran ya, secara singkat tujuannya apa setiap ayat itu ada kitabnya namanya Khawatiril Qur'aniyah. Ya mudah-mudahan nanti bisa kita kaji ya, Khawatiril Qur'aniyah ya. Nah, jadi kita satu kitab tapi tahu tentang maksud-maksud daripada Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi dia mengatakan paling tidak ada 7 konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. Ya, ada 7 konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. Yang ini dijadikan menjadi inspirasi. Ya, inspirasi bukan hanya bagi para tokoh pendidikan tapi bagi para nabi juga. Apa konsep pendidikan Luqman Al-Hakim? Yang pertama adalah terkait dengan masalah akidah. Jadi kalau mau bikin kurikulum pendidikan Pak, sebetulnya itu ada di dalam konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. Ya, ada 7 poinnya. Satu, pertama terkait dengan apa? Terkait dengan masalah akidah. Makanya nasihat Luqman pertama kepada anaknya itu adalah ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi yang pertama adalah wahai anakku, jangan kau menyekutukan Allah. Karena sesungguhnya menyekutukan Allah itu adalah merupakan kezaliman yang sangat besar. Jadi musyrik itu Pak, kezaliman yang sangat besar. Apa yang disebut zalim? Kita sudah paham. Zalim itu wad usai'in la fi mahali. Zalim itu menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dia lawan daripada kata adil. Jadi kalau adil adalah wad usai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sedangkan zalim menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau saya tempatkan peci di kaki dan tempatkan sepatu di kepala, nah ini namanya zalim. Mentang-mentang peci murah 30.000, sepatu mahal 1 juta, sepatu ditaruh di kepala. Ibu-ibu keondangan pakai selop ternyata di kepala. Pas ditanya, kenapa beri kepala? Sayang diinjak, ini adalah 2 juta saya beli. Nah, itu namanya zalim. Jadi kalau terhadap penempatan yang lain bukan pada tempatnya zalim. Nah, kalau begitu, kenapa syirik disebut dengan kezaliman yang besar? Karena dia sudah menempatkan Allah pada posisi makhluk, menempatkan makhluk pada posisi Allah. Wah, ini kan zalim yang besar. Kezaliman yang sangat besar. Menempatkan posisi Allah Tuhan pada posisi makhluk, menempatkan posisi makhluk kepada posisi Tuhan, itu zalim yang paling besar. Makanya dikatakan kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Kesyirikan abad 21 itu kan Masya Allah sekarang. Kita sudah abad 21 ini, udah 4.0 gitu loh. Ya, sekarang di era 4.0 gitu, 4.0. Masih percaya kepada hal-hal yang bersifat mistik bisa. Kepada paranormal, katanya sih ngomongnya orang pinter gitu. Yang datang berarti bodoh banget kayaknya. Yang didatanginya orang pintar. Kepada dukun, kepada yang ini dan sebagainya. Ya, percaya dengan hal-hal yang lain. Ini abad 21 kita. Masih percaya kepada hal-hal yang demikian, kan kacau. Percaya kepada jin, kekuatan-kekuatan gaib. Enggak ada kekuatan yang gaib kecuali bersumber dari Allah. Ya, dari Allah. Ya, kita kalau misalkan mau minta kekuatan kan dari la haula wala quwwata. Nabi mengajarkan baca kalimat hauqalah. Hauqalah itu adalah kalimat ya yang bisa mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dilarang kemusyrikan, kesyirikan. Dan kesyirikan abad 21 juga adalah kesyirikan dalam bentuk pemikiran. Ya, pemikiran ini juga kacau kan. Pemahaman-pemahaman tentang agama ini juga kacau. Ya, kita mengenal dengan istilah pluralisme misalnya. Pluralisme itu kan paham yang meyakini akan adanya kebenaran semua agama, namanya plural. Plural itu kan banyak, majemuk. Isme itu kan paham, ideologi. Jadi paham ideologi yang meyakini akan kebenaran semua
agama. Paham ini disebabkan karena tidak boleh adanya truth claim, adanya klaim kebenaran. Karena klaim kebenaran inilah yang menyebabkan disharmonis ya antar pemeluk umat beragama. Jadi kalau ada Nasrani ngerasa paling benar, Islam ngerasa paling benar, Yahudi ngerasa paling benar, Buddha, Konghucu merasa, ini akan terjadi disharmonis, akan terjadi keributan karena semuanya mengklaim paling benar gitu. Maka supaya tidak terjadi keributan, udah jangan mengklaim kebenaran. Kalau begitu, yakini saja bahwa semua agama adalah benar. Akhirnya ujung-ujungnya orang, daripada semuanya agama benar ribut, mendingan gua kagak beragama gitu loh. Ada yang tidak beragama akhirnya. Ini kan berbahaya. Islam mengatakan inna dina indallahil, agama yang paling benar di sisi Allah agama Islam. Artinya kita terkait dengan masalah itu. Kalau misalkan kita tidak boleh mengklaim agama kita yang paling benar, bahkan satu-satunya agama yang benar, ya ngapain kita beragama kalau tidak punya keyakinan? Ya, kalau tidak punya keyakinan. Justru kita punya keyakinan Islam yang benar satu-satunya, maka kita pertahankan Islam. Makanya disebut umat Islam itu namanya pemeluk agama. Makanya Islam itu harus dipeluk, Pak. Harus diikat, Pak, dipeluk. Makanya rukun Islam itu ada berapa, Pak? Ada 5. Ini Pak begini contohnya. Harus dipeluk, dipegang. Kalau misalkan rukun Islam itu kan ada 5. Ya, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini kalau kita contoh kayak begini, dipeluk, Pak. Kalau haji belum kita kerjakan, Pak, lepas satu. Masih bisa kepegang Islam. Kalau misalkan kita pun puasa masih belum bisa, belum bisa nggak puasa karena haid, kenapa? Masih kepegang ini agama. Kalaupun kita sama zakat belum, karena memang tidak punya uang, tidak, ini masih bisa kepegang. Tapi kalau misalkan sholat juga tidak, kepegang nggak? Makanya pantas dikatakan dalam hadis as-sholatu imad tiang agama. Jadi kalau misalkan kita pegang, haji kita belum bisa, masih kepegang. Banyak nggak umat Islam yang belum haji? Banyak. Apalagi sekarang makin susah aja kita haji. Ya, kapan kita normalnya haji? Ada yang berangkat nggak dari Al-Kautsar dari sini, Pak? Tuh kan, kita udah nunggu lama katanya. Banyak ada yang ya agak sedikit bingung. Satu sisi udah senang dibuka, pas setelah dibuka ternyata katanya yang tua didahu, sekarang malah disingkirkan. Ya orang kalau ini udah senang dibuka, pas sudah dibuka yang sudah tua-tua malah berapa katanya, Pak? Di bawah berapa tahun yang pernah berangkat? 65 tahun. Ya orang udah nunggu lama-lama, bayarnya sudah selesai. Mereka berdoa kencang-kencang, mudah-mudahan ini diredakan, mudah-mudahan ini enggak ini. Udah reda, senang. Di atas itu, Masya Allah. Ini gimana coba kayak begini orang? Berapa banyak orang yang jadi korban kayak begitu? Dia nabung, dia nunggu bertahun-tahun dia. Sampai ada di sana itu di mana? Ya, ada di beberapa tempat saya dapat info itu. Sampai sakit akhirnya. Tadinya senang, kemudian sakit terus sampai meninggal. Ya, padahal kan kita sudah bisa mempertanggungjawabkan kepada Allah. Ya, karena semuanya sudah ditempuh, ya. Artinya dia sudah, orang sebetulnya kalau dilihat dari sisi agama kan sama dengan dia sudah menunaikan ibadah. Karena itu sudah bukan faktor dalam diri kita, sudah faktor X-nya. Ya, biarin kitanya sudah haji di sisi Allah, urusan itu biarin aja, urusan yang ngurus kalau ya, urusan yang ngurus kayak gitu. Kita sudah haji di sisi Allah. Karena semua sudah ditempuh semua. Nah, jadi kayak begitu. Ya, jadi kalau semuanya banyak kita belum haji, tapi kalau misalkan ternyata sholat ini puasa haji enggak, puasa zakat, tapi ini masih bisa. Tapi kalau begitu sholat sudah tinggalkan agama, itu lepas juga.
Ya, jadi la tusyrik billah. Jangan kita syirik kepada Allah. Ya, artinya harus bertauhid. Cara Luqman mengajarkan tentang konsep tauhid itu adalah cara yang sederhana. Ya, melalui dari awal penciptaan. Siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Karena dalam Quran, Pak, begini Pak, dalam Quran itu. Kalau ada makhluk lain yang dia mengaku dirinya sebagai Tuhan, ya, atau ada manusia yang ingin mengakui adanya Tuhan selain Allah, itu dalam Quran pertama sifat Tuhan itu, atau bahasa kita reputasi Tuhan itu adalah pertama harus bisa menciptakan langit dan bumi. Itu dulu. Ya. Oke, kamu mau mengakui Tuhan kamu siapa? Tuhan saya ini. Pertanyaan, dia sudah menciptakan langit dan bumi yang mana gitu loh. Itu reputasi pertamanya, dia sudah mampu menciptakan langit dan bumi atau tidak gitu loh. Sedangkan Tuhan yang kita yakini adalah pencipta langit, Fataros samawati wal ardh, badi'us samawati wal ardh. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Ini kira-kira Tuhan yang diyakini yang lain sudah mampu menciptakan langit dan bumi atau belum? Atau kalaupun misalkan tidak bisa seperti itu, yang kedua yang mengaturnya, matahari terbitkan dari barat, terbenamkan dari timur misalkan. Sekarang kan matahari terbit dari terbenam. Kira-kira mindahin matahari bisa kagak gitu? Ya, mindahin matahari, ngatur matahari bisa enggak? Atau kalaupun itu enggak, mematikan dan menghidupkan bisa enggak gitu loh. Nah, ini kan Tuhan namanya. Kalau misalkan ada sesuatu yang diakui dan diyakini sebagai Tuhan, minimal satu reputasinya apa? Bisa menciptakan langit. Ada nggak kira-kira Tuhan yang lain, Pak, yang bisa menciptakan langit dan bumi? Dua, bisa mengatur alamnya, memindahkan, memutarkan matahari. Tiga, bisa menghidupkan, bisa belum yang lainnya. Nah, jadi ini makanya sebetulnya kalau bicara tentang ketuhanan, ya, maka ketuhanan, konsep ketuhanan yang paling logik, yang paling rasional adalah Tuhannya umat Islam sebetulnya. Ya, bicara konsep Tuhan yang paling logik dan rasional, masuk akal adalah Tuhannya siapa? Umat Islam. Yang lain tuh bukan kurang logik lagi kayaknya. Enggak logik kayaknya gitu loh. Saya tanya kepada apa yang disebut dengan Tuhan, Pak? Tuhan itu kan dalam kalimat kita kan la ilaha. Tuhan itu kan bahasa Arabnya namanya ilah. Namanya ilah. Ilah itu akhirnya diterjemahkan oleh kita Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan selain Allah. Ilah. Ilah itu bahasa kitanya sesuatu yang disembah. Sesuatu yang disembah, sesuatu yang diagungkan. Itu tuh ilah, sesuatu yang disembah, yang diagungkan, yang dituju. Itu namanya Tuhan. Makanya kalau kita menyembah sesuatu, mengagungkan sesuatu, menuju sesuatu, nah itu sama dengan itu sesuatu itu berarti dipertuhankan. Itu Tuhan. Makanya kata para ulama, nggak ada satupun manusia yang tidak bertuhan. Nggak ada. Karena Tuhan itu, mengakui keberadaan Tuhan itu adalah merupakan fitrah nafsani, fitrah insani. Jadi fitrah kemanusiaan itu ada tiga secara garis besarnya. Satu, fitrah ketuhanan. Dua, fitrah penghambaan. Ya, al-fitrah al-ibadah atau al-ubudiyah. Yang ketiga adalah fitrah al-munazzomah, fitrah keteraturan. Jadi manusia itu punya fitrah ketuhanan, fitrah penghambaan, dan fitrah keteraturan. Makanya teratur itu sebetulnya fitrah. Jadi kalau kita itu hidupnya teratur, Bapak pasti senang sama yang teratur. Dan kita dari bangun tidur, Pak, teratur sekali. Bangun tidur ngapain dulu, kemana, setelah itu apa, teratur. Dan hidup ini memang kita senang teratur. Kita pun nanti janin dulu, menutfah, alaqah, mudghah, lahirlah manusia, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Itu keteraturan gitu. Keteraturan namanya, fitrah al-munazzam. Nah, ini wasiat Luqman yang pertama, dan ini adalah cara membentengi diri dari neraka. Ini konsep Luqman. Pertama adalah la tusyrik billah. Janganlah engkau
mempersekutukan Allah. Janganlah engkau ya menyekutukan Allah. Ini poin yang pertama nasihat Luqman sebagai konsep pendidikannya kepada anak. Karena itu penting. Itu penting ya. Nah, yang kedua ya, nasihat Luqman kepada anaknya sebagai konsep pendidikannya juga adalah ya tentang birrul walidain. Nah, ini takwa ataupun ibadah kepada Allah itu ya, ataupun baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua itu digandengkan dengan kita ibadah kepada Allah. Ini kedudukannya begitu tinggi, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya bahasanya wa waswainal insan. Kami wasiatkan kepada manusia biwalidayhi kepada kedua orang tuanya. Hamaltu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Luqman menjelaskan tentang bagaimana peran orang tua yang begitu berat dari semenjak dia mengandung. Supaya sadar semua manusia bagaimana peran orang tua dari mulai mengandung kita. Wahnan ala wahnin, dia berada dalam penderitaan di atas penderitaan. Semakin besar semakin menderita, semakin berat. Lahirnya pun menderita. Setelah lahir tidak cukup selesai, makin menderita terus. Kalau di perut kan masih gampang, Pak. Nggak perlu mandiin, nggak perlu nyusuin, nggak perlu nyuapin, nggak perlu makein. Kalau di perut masih, tapi udah keluar dari perut, wah udah. Masih susah. Itu namanya wahnan ala wahnin. 1 bulan muntah-muntah, 2 bulan, 3 bulan, makin besar, makin berat, makin susah. Lahirnya hidup dan mati. Setelah lahir masih mending kalau anak ayam, Pak. Ya, 1 hari udah bisa nyari makan sendiri. Masih mending kalau anak burung, Pak, juga sama. Apalagi anak ikan, crot langsung renang dia gitu loh. Ini anak manusia, Pak. Kadang-kadang 20 tahun aja masih dikasih makan. 20 tahun aja belum bisa nyari makan gitu. Masih orang tuanya yang ngumpanin terus gitu. Anak binatang itu anaknya gampang, Pak. Ayam nggak nyampe 1 minggu lah. Ayam begitu lahir ketak gitu. 1 hari 2 hari udah langsung dia bisa jalan sendiri, kokoreh sendiri gitu loh. Burung juga sama, ikan apalagi, manusia masya Allah susah. Dari perutnya 9 bulan berat, lahirnya berat, udah lahir pun masih tetap butuh perhatian. Maka disitulah tidak ada perintah orang tua berlaku ihsan kepada anak, tapi ada perintah. Enggak ada dalam Al-Quran perintah orang tua berlaku ihsan kepada anak. Kenapa sebabnya? Tanpa diperintahkan pun orang tua itu sudah pasti ihsan kepada anak. Makanya perintah ihsan itu bukan dari orang tua kepada anak, tapi siapa? Anak kepada. Karena tidak semua anak bisa ihsan kepada orang tua, tapi hampir semua orang tua pasti ihsan kepada anak. Ya, nggak diompolan, anak raja pipisnya sembarangan, padahal mah bapaknya TRT acan, kadang-kadang disebut anak raja cina gitu. Anak raja. Jadi baik terus. Tapi anak kepada orang tua belum tentu. Belum tentu anak kepada orang tua. Kadang-kadang ditelepon suruh pulang juga, maaf Pak, sibuk, maaf Mas sibuk. Orang tua memaafkan, ya udah kalau sibuk. Masya Allah. Orang tua kadang-kadang sakit pun tidak mau ngasih tahu siapa? Anak. Nggak mau ngasih tahu. Orang tua mah kadang-kadang ke anak saja. Bilangnya bukan minta, minjem. Minjem. Ya, nggak berani. Padahal dia punya hak ya untuk mendapatkan apa yang dimiliki oleh anak. Ya pernah suatu saat ada orang tua, seorang ibu yang datang kepada anak. Dia karena ada kebutuhan yang mendesak. Si ibu itu mau pinjam uang, ceritanya karena ada kebutuhan yang mendesak. Ya, pas mau pinjam uang nilainya sekian juta lah. Ya, mau minjam 2 juta lah. Anaknya mikir mau minjem 2 juta. Kemudian pas ketika anaknya mikir, istrinya juga gitu. Ada pas mereka mau ngambil, mikir-mikir mau minjem kan.
Udah buat ibu mah kasih aja. Pas dia mikir panjang, dia masuk ke dapurnya, dia ngelihat kardus bekas merek susu tertentu. Itu di kardus itu harganya 40.000 susu buat anaknya. Dan susu itu buat anaknya 40.000 satu dus, itu paling habis cuma 2 hari. 2 hari habis. Kemudian dia teringat, kalau susu saja 40.000 2 hari, taruhlah sehari berarti 20.000. Ini sebulan kira-kira berapa? 600.000. Setahun kira-kira berapa? 7 jutaan ya. Kalau 2 tahun kira-kira berapa? Terus sampai 14 juta. Belum yang lain-lainnya. Ini baru susu saja. Ini baru susu ini aja. Sedangkan ASI itu adalah susu terbaik. Ibu saya mau minjem 2 juta. Saya lihat ternyata susu yang saya peruntukkan untuk anak, kalau misalkan 2 tahun saja sampai 14 juta, sampai 15 juta, itu baru susu. Bagaimana dengan susu terbaik? Dan dia mengatakan, diambilnya uang 2 juta, padahal itu yang dimilikinya. Ibu tidak perlu memberi, tidak perlu meminjam, ini kukasihkan untuk ibu. Jangankan 2 juta, ibu yang butuhkan berapapun aku akan perjuangkan. Dia sadar gara-gara hanya melihat kardus bekas susu. Siap mah, siap bu, aku akan memberangkatkan ibu ke haji. Jadi gitu. Akhirnya apa? Si Uwais nyari kayu bakar. Nyari kayu bakar, dikumpulin, terus dijual. Uangnya cukup untuk beli sapi. Tapi sapinya sapi anaknya. Nggak bisa beli sapi yang gedenya. Sapi gede mahal. Dia beli sapi anaknya. Sapi anaknya diurus. Di mana diurusnya sapi anaknya? Ditaruh di atas bukit, bikin kandangnya di atas gunung. Setiap pagi dan sore 2 kali dia ngambil sapi. Dia bukan ngambil rumput dibawa ke atas gunung, tapi sapinya di atas gunung dipinggul, digendong sama dia, ya, digendong, dipikul sama dia sampai ke bawah. Dikasih makan dulu di bawah. Udah beres makan, dianterin lagi sama dia ke kandang ke atas. Itu sapinya. Terus tiap hari bolak-balik minimal 2 kali ngegendong sapi. Kalau mau ngasih makan, dia naik ke atas, sapi dibawa ke bawah. Udah beres makan, sapinya diangkat lagi. Itu sapi dari 15 kilo sampai sapi 200 kilo. Eta ieu bitisna manikeun ka gede eta bitisna Uwais. Pas udah gede itu sapi, makanya semua orang situ ngomong, Uwais orang gila. Orang yang namanya mau ngasih makan sapi, bawa aja rumputnya. Kenapa yang digendong apanya? Sapinya. Semua orang bilang, Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila. Tidak peduli mau dikatakan gila atau apa. Itu dari 20 kilo itu sapi sampai 200 kilo. Ternyata tanpa sadar, Uwais ternyata udah keker badannya. Atau coba Bapak tiap hari Pak angkat barbel Pak. Kira-kira bisa gede nggak badan kita Pak? Bisa keker nggak? Keker. Ternyata udah sapi 200 kiloan lebih, sapi itu dijual. Pas masuk musim haji, Bu, kita pergi ke Mekah. Naik apa Wes? Naik Uwais Bu, gitu. Naik Uwais, digendong ibunya. Lihat, dibuka badannya, keker. Waktu 40-an tahun angkatan sapi, gitu aneh gitu. Gimana nggak keker? Uwais kuat Bu. Diangkat, bayangkan. Jarak antara Yaman ke Mekah itu sekitar 1.200 kilo, bolak-balik 2.400 kilo. Digendong itu mana? Kita mah kadang-kadang nganterin ibu ke pasar aja ogah-ogahan. Ini mah ke Mekah digendong. Masya Allah. Tuh Uwais Al-Qarnain kayak begitu. Ya, jadi uang jual sapinya dipakai bekal, ibunya ke sana naik dirinya digendong dari Yaman sampai ke Mekah bolak-balik. Masya Allah. Dasar. Ada nggak kira-kira sekarang kayak begitu kira-kira? Boros kan, ya? Atau ustadz ngapain digendong kan? Ayah motor ya nama gitu, ayah mobil digendong-gendong. Artinya di sini baktinya dasar, ya, kepada orang tua. Ini yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim kepada anak, ya, kepada anak. Jadi ini konsep pendidikan. Jangan sampai anak itu ilmunya tinggi, Pak, ilmunya hebat, tetapi adabnya, akhlaknya, kewajibannya dia kepada orang tua tidak ada sama sekali. Jangan.
Sekarang tidak sedikit kadang-kadang anak ngerasa dirinya hebat, ngerasa dirinya lebih pintar dari orang tuanya, suaranya lebih keras daripada suara siapa? Orang tua. Orang tuanya pokoknya didebat aja. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, Pak. Kata Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan kau tanyakan dalil kepada orang yang pertama mengajarkan engkau bicara, kata. Ya, sekarang kan kadang-kadang ada anak ngerasa hebat, bapaknya nyuruh gini, apa dalilnya, Pak? Pak, dalilnya apa? Mak, dalilnya apa, Mak? Kata Ali bin Abi Thalib, jangan kau tanyakan dalil kepada orang yang mengajarkan engkau pertama kali bicara. Sampai begitu. Bagaimana adab itu amat sangat luar biasa. Jangan sampai anak ngerasa pendidikan lebih tinggi, tetapi dia tidak tahu adab. Walaupun kita profesor di hadapan orang tua kita, di hadapan ibu kita, kita adalah tetap anak kecil yang harus sumuhundau gitu. Jangan dibantah. Kecuali nanti ada patokan-patokannya. Di dalam ayat ini dikatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak taat kepada orang tua cuma satu. Kalau orang tua nyuruh kita kafir, nyuruh kita musyrik, nyuruh kita meninggalkan sholat, nyuruh kita maksiat kepada Allah, cuma itu aja. Selain daripada itu, taati dia dalam segala hal. Sampai begitu. Ini dahsyatnya ya. Jadi ini pendidikan Luqman Al-Hakim. Jadi Luqman Al-Hakim itu mengajarkan kita tentang bagaimana pengorbanan dia, supaya kita sadar. Ya, supaya kita sadar. Banyak kadang-kadang anak itu yang kurang sadar. Ya, makanya sadarkan dengan bagaimana pengorbanan orang tua dalam rangka untuk mendidik dan membesarkan. Ini barangkali dua aja dulu ya tentang konsep pendidikan Luqman Al-Hakim. Dan ini salah satu ihtimam ya, atau inayatul walid ala waladih ya, tentang bagaimana perhatian seorang tua kepada putra putri. Salah satunya adalah dengan cara memberikan pendidikan yang terbaik. Wallahu alam. Insyaallah nanti kita lanjut lagi ya dalam pertemuan yang akan datang. Itu barangkali yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, yang baik, yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.